Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati jamaah Majelis Taklim Al-Jihad, mudah-mudahan kita hadir pada taklim terakhir di tahun 2023 Masehi ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk melaksanakan dan menghadiri taklim reguler kita yang biasa kita laksanakan setiap pekan pada Sabtu malam. Dan ini merupakan taklim terakhir di 2023 Masehi. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal atau tanda bahwa di 2003 ini kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengakhiri tahun ini dengan husnul khatimah. Amin. Sengaja saya perlu mengingatkan kepada para jamaah, taklim terakhir di 2023 jangan sampai gak hadir, karena ini menyangkut akhir dari peristiwa atau rangkaian taklim yang kita laksanakan sepanjang tahun 2023. Di dalam agama kita diajarkan al-umur bi khawatimiha. Segala urusan, segala sesuatu itu ditentukan dengan akhirnya. Jadi apalah artinya awalnya baik kalau akhirnya jelek? Apalah artinya hidup dalam Islam tapi matinya kafir? Makanya doa Nabi, man ahyaytahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal iman. Siapa yang kau hidupkan dalam Islam, ya Allah, hidupkan kami dalam Islam dan wafatkan kami dalam iman. Nggak ada gunanya hidup sepanjang hidup kita jadi orang Islam tapi endingnya jadi orang kafir. Maka status kita akhirnya menjadi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita mengakhiri sesuatu dengan kebaikan. Kalau kita bicara tentang akhir yang baik, bagaimana Umar bin Khattab yang tadinya sangat membenci Rasulullah, bahkan membenci orang-orang yang memeluk Islam mengikuti ajaran Rasulullah. Di awalnya jelek, tapi kemudian husnul khatimah Umar bin Khattab. Bahkan masuk dalam satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Awalnya jelek, tapi akhirnya cakep. Beda dengan Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi yang dulunya sangat patuh kepada Nabi, rajin sholat jamaah bersama Nabi, tapi kemudian akhirnya su'ul khatimah, jelek akhirnya. Inilah yang tidak kita inginkan. Maka menjaga husnul khatimah, mencari husnul khatimah itu bukan pekerjaan yang mudah, butuh konsistensi, butuh sikap istiqomah. Makanya kita nih mudah-mudahan terus eksisten, terus istiqomah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya kewajiban untuk menggali dan mengkaji ilmu agama.
Oleh karena itulah saya selalu ingatin, waktu kita semua sama, 24 jam dalam satu hari. Jangan sampai dari 24 jam itu seluruhnya kita gunakan untuk kepentingan dunia. Tidak ada yang kita alokasikan waktu itu untuk kepentingan akhirat, apalagi untuk taklim. Jadi kalau kerja cari dunia dari gelap sampai pulang gelap, kadang-kadang masih nambah, tambah lagi lembur. Padahal itu udah lama waktunya, masih kurang. Tapi kalau giliran taklim yang 1 pekan sekali, seminggu sekali, kadang-kadang ya absennya sampai terlalu lama. Ada yang taklim mau nyunatin, masuk lagi pas ngawinin. Jadi pas mau nyunatin taklim 3 kali. Iya. Kelar nyunatin prek. Nanti taklim lagi pas sudah mau ngawinin. Nyunatin. Enggak, ini yang saya katakan perlunya kita mengalokasikan waktu untuk taklim. Jadi kalau sudah dialokasikan waktunya, ya mau nggak mau tuh ada skala prioritas dalam hidup kita. Allah katakan di dalam salah satu firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah wa ulaika humul muflihun. Wa takum minkum, hendaklah ada di antara kamu. Kalimat hendaklah ada ini wajib. Lamnya ini lam amr. Artinya harus ada ummah, satu kelompok. Kelompok itu bukan satu orang, satu komunitas. Ada satu umat, satu kelompok, wajib ada di tengah-tengah masyarakat yang tugasnya apa? Yad'una ilal khair, senantiasa terus-menerus mengajak pada kebaikan. Ini yad'una ini fi'il mudhari'. Salah satu fungsinya ini lil istimrar, terus-menerus. Jadi ngajak orang pada kebaikan itu terus-menerus, jangan pernah bosan. Ngajaknya tentu dengan kapasitas yang kita miliki. Yang punya jabatan, jabatannya manfaatkan untuk mengajak orang pada kebaikan. Yang punya uang, gunakan uangnya untuk mengajak orang pada kebaikan. Jadi wajib ada itu. Diwatakum minkum ummati yad'una ila khair, ajak pada kebaikan. Kita tidak bisa hidup individualistis. Yang penting saya mah udah sholat, udah puasa, udah ngaji, orang lain masa bodoh nangan. Tahu masa bodoh nangan? Iya, masa bodoh amat. Kalau punya cara berpikir seperti itu, Islam gak akan berkembang. Karena kalau kita lihat sejarah berkembangnya Islam itu karena semangat dakwahnya para sahabat. Awal-awalnya Islam itu kan pemeluknya cuma Siti Khadijah, istrinya Nabi dari kalangan wanita, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali dari kalangan anak-anak, enggak banyak. Tapi kemudian Abu Bakar mengajak menggunakan pengaruhnya, diajak kawan-kawannya untuk memeluk Islam, kemudian masuk Utsman bin Affan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita itu punya kewajiban untuk mengajak orang pada kebaikan. Barangkali kalau skup kita yang sederhana nih, kita ngaji, ngajak. Pertama, kalau punya mantu, ajak mantu kita. Kalau takut memantu, ajak tetangga kita. Ya, pokoknya ajak yang bisa kita. Punya kawan, ajak. Tuh. Jangan dibalik. Orang mau ngaji diajak nyari dunia. Karena kalau nyari dunia udah banyak yang ajak. Mancing, gak usah diajak, udah banyak yang ngajak apa? Mancing.
asik. Ya, nonton bola, udah banyak yang ngajak orang nonton di televisi, malah disiarin tuh ya, hari ini jam sekian. Yang jarang itu orang yang mengajak ngaji. Kalau ngajak jalan-jalan banyak nggak? Banyak. Apalagi tahun baru kayak gini ya, yang ngajak bakar ikan banyak nggak? Banyak. Yang ngajak bakar jagung Banyak. Singkong. jalan-jalan Banyak. yang ngajak ngaji ini yang sedikit. Makanya wajib nih kita punya tanggung jawab moral supaya pahala kita terus mengalir dan taklim kita ini generasi kedua setelah orang tua kita. Orang tua kita udah pada wafat, sekarang gantinya anak-anaknya nih. Setiap kali kita taklim, kita ngaji, orang tua kita bangga, senang, dapat pahala dan melihat rohnya. Bayangkan kalau nanti kita meninggal dunia, ini kita bayangin aja dulu deh. Habib Buhur, bayangin aja dulu ya. Dan umpama nih nanti meninggal dunia nanti, dan besok, iya masih lama. Siap. Iya. Nanti punya anak nih, ya. Anak temen ente lagi taklim, tuh. Sedangkan anak ente sendiri lagi ngayap, lagi jalan-jalan ke karuan. Kira-kira sedih ente. Oh, Bil. Ingat. Bayangin aja. Bayangin Barang kalau covid. lagi Mancing. mati, kalau nanti kita Mancing. mati. Anak muda. Maka nanti itu apa mati kan sebagai ibro, sebagai bulan. Nih, nongkrong jaga. Jadi sebetulnya orang tua kita dengan ibadahnya kita, dengan ngajinya kita, dengan hadirnya kita ke majelis taklim, itu sudah punya kebanggaan tersendiri di alam barzakh. Bangga dengan teman-temannya yang lain. Kalau bahasa kita selalu lihat anakku lagi ngapain. Yunus banyak banget Anak itu. gua mana ada yang lagi apa lagi pada kan? Ini poinnya. Jadi harus punya semangat dakwah. Ya da'una ila khair. Jangan sebaliknya. Jangan orang yang udah rajin ngaji ditarik-tarik, diprovokasi, jadi berhenti Ngaji. Mengupi. Itu hati-hati. Ya, Tahu, Bil? kalau sampai berhenti gara-gara kita nih, provokasi kita, Kotor. terus kita meninggal dunia. Itu ada orang yang tadinya ngaji berhenti gara-gara apa namanya? Kita. Itu kita dapat dosa jariyah. Sini. Dapat dosa apa? Jariyah. Jariyah. Maka jangan sampai emosi kita, amarah kita, kebencian kita menghilangkan akal sehat kita. Makanya wailul liman mata walam tamut sayyi'atuhu. Celaka orang yang sudah meninggal dunia tapi keburukannya masih hidup. Dia ngapain tuh nggak ngaji? Ini ngikutin temennya, orang siapa? Orang udah mati orangnya. Alhamdulillah. Menjalik. Ini makanya sengaja ya. Saya ingetin, ayo nih di akhir pertemuan kita di 2002, semangat dakwahnya ya'una ilal wa ya'muruna bil ma'ruf. Perintah yang baik itu kita kudu perintah, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang berat kalau kemungkaran dicegah karena resikonya berat ya. Kalau amar ma'ruf sih rada enteng. Ngajak kebaikan, nyok kita ngaji, nyok kita sholat. Tapi kalau nahi munkar, ribet ini. Ada orang mabuk lagi mabuk, berani ngelarang? Ada. Ada yang berani, ada yang apa? Takut. Ada yang takut tuh ya. Ada orang habis khotib nih, turun khotib terus nyawer, berani marah. Malam ngikut, kadang-kadang malah apa? Ngikut temenin, berani nggak?
Itu nahi munkar, berat nahi munkar itu berat, bersiko. Tuh, makanya ada orang salah nih, baca Fatihah, ngotot jadi imam, berani ngelarang. Tapi Orang dia punya musola, jadi kira-kira, dan dia punya masjid, berani. Padahal bacanya udah jelas apa namanya, salah baca Fatihahnya gak karu-karuan. Tapi dia tetap ngotot jadi apa namanya, jadi imam. Kita tahu, berani nggak negor. Nah di situ tantangan nahi munkar lebih apa namanya, lebih berat. Hanya mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita tambah baik lagi. Mudah-mudahan kampung kita nih tambah apa namanya, adem, ayem, marem, tentrem. Berkeh. Ya, aminnya Romana loyo banget. Amin. Amin ya Allah. Amin. Takbir. Iya. Nah, yang semangat nih. Amin. Pilpres ya. Mau pilpres nih. Kondisi apa namanya, politik lagi apa namanya, lagi panas. Tapi tenang aja, panas ya. Album ibu loh. Ya nggak usah apa nih, jangan sampai terprovokasi. Mana mobilan aku? Makanya tuh kalau bisa di khutbah Jumat ada doanya, ditambahin doa. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kalau khutbah Jumat tuh di khutbah kedua tuh ya, kan ada doa tuh ya. Isinya Allahumma firil mu'minina wal muslimah. Harus ada tuh dalam kondisi sekarang itu, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau angkat buat kami pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Jangan sampai dapat pemimpin yang sama Allah aja nggak takut. Nah, kalau Allah aja nggak ditakutin, apalagi ya, apalagi ente mil. Allah aja nggak takut, apalagi RW. Kecil. RW dikit aja jabatannya berakhir. RW yang bersindot. Apalagi RT. Itu gak lama-lama jabatannya habis nggak? Habis. Habis ya. Nyalonin lagi. Ada yang bilang menyaloni lagi. Kata Udi menyaloni lagi katanya. Biarin orang nyaloni kalau masih punya hak ya. Iya. Jadi la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai kau jadikan kami, buat kami pemimpin yang gak sayang sama kami, sama warga. Sayangnya pas lagi mau pemilu doang, mau nyoblos didatengin ke rumah-rumah, ditanyain atu-atu punya sarung apa kagak. Tuh, kalau punya sembakonya ada enggak? Ntar udah kepilih udah kagak nongol-nongol lagi. Jadi sayangnya 5 tahun Alhamdulillah. Yang terakhir nih, mudah-mudahan istiqomah aja kita ya. Mudah-mudahan 2024 tambah baik ya. Alhamdulillah tadi bawaan udah banyak apa namanya, Rakal. Udah kesampaian. iya, membuat rekaman Rekaman. rekaman apa rekaman? Rekaman. Amin. Dia di saat dia mengatur, dia rajin buat sekalinya. Di saat dia pekerjaan, akhirnya dia nggak lagi ngaji. Itu sebagaimana tuh? Apa termasuk dia orang yang melalaikan atau orang nggak mudah wano lagi? Ya, ngomongin saya itu. Baper banget. Ya, tergoda. Pertanyaan miring-miring ke Uki. Ngomongin dulu. Tanya miring-miring apa namanya? Iya, Guru. Oh, langsung aja kemarin. Tadinya nggak dapat kerjaan. Baper. Ya. Terus dapat pekerjaan. Mestinya dengan dapat pekerjaan
itu dia wajib Ayahku. bersyukur. Ayahku. Bersyukur itu melaksanakan perintah Allah. Ya, salah satunya Ayahku. kewajiban yang sudah dia kerjakan jangan sampai Ayahku. ditinggal. Ayahku. Oh, jadi kalau sampai Ayahku. dia tinggal nih, berarti nggak kuat dia dapat apa namanya, dapat nikmat. Nanti tuh nikmat berubah menjadi istidraj. Istifraj. Dan itulah yang dialami oleh Sa'labah. Sa'labah dulu waktu masih miskin, sholatnya getol, 5 waktu ketemu Nabi terus. Tapi begitu kemudian minta didoakan sama Nabi jadi orang kaya, Lupa. Nabi udah ngasih tahu, la tuti'u, hai Sa'labah, bukan saya gak mau doain kamu jadi orang kaya. Saya takut kalau kamu kaya, kamu gak kuat itu. Apa namanya? Ya menjadi orang Kaya. Takutnya nanti kekayaan kamu malah bikin kamu jauh dari Allah. Oh, istighfar. Tapi Sa'labah menjawab dengan logika. Logika Sa'labah, ya Rasulullah, miskin saja saya rajin sholat, Ayahku. apalagi kaya. Itu logika. Kan bisa diterima nggak oleh akal itu? Saya baju saya sedikit aja nih, susah aja. Saya masih rajin sholat, apalagi kalau saya kaya, udah nggak mikirin apa-apa bisa khusyuk. Secara logika, secara akal itu diterima. Kan sama dengan apa namanya logikanya iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud sama Adam, dia nggak mau. Apa kata iblis? Ya Allah, Adam itu makhluk sama dengan saya. Kalau saya disuruh sujud kepada engkau, ya Allah, saya mau. Tapi kalau disuruh sujud sama Adam, nanti dulu. Kalau kata kamu, sorry ya. Sorry ya. Iya. Saya kagak butuh jabatan. Ya. Saya punya duit. Iya. Tapi udah 3 kali masih nyalonin. Sorry ya. Kalau ngomong enak aja asal jeplak. Sorry ya. Saya kagak butuh Jabatan. jabatan. Kalau udah nggak butuh jabatan, udah 3 kali masih apa namanya? Cari jabatan. Nyalonin. Sorry ya, Mufid. Mas Jamil. Kadang-kadang kita ketawa sendiri, dianggap rakyat goblok apa ya? Rakyat sekarang udah cerdas-cerdas. Mas Oki. Ya. Lagi bilang sorry. Mas Akur. Lagi bilang kagak butuh jabatan. Kalau nggak butuh jabatan, ngapain nyalonin lagi? Ya. Dia prok aja di rumah, jalan juga udah Get-getan. Gemoy. Jadi ngomong soal itu gara-gara siapa tuh tadi mati? Ini joki. Ini pertobatan juga Phil. Sorry ya. Sorry ya. Tapi Anda ketawa juga dia ngomong, saya nggak butuh jabatan. Nggak butuh jabatan, ngapain lu nyalonin Tiga lagi? kali. Gak butuh Saya sholat nggak ada kiai. orang aja di Indonesia. Saya mau nggak pengen jadi pejabat, jadi nyalonin Lagi. Secara logika iblis Sorry, ya. itu benar. Secara logika, tapi secara agama nggak benar. Kata Allah, kalau kamu betul-betul patuh kepada saya, mengakui saya sebagai Tuhanmu, penciptamu, apa saja yang saya suruh kamu kerjakan. Jangan lihat pekerjaannya, lihat siapa yang menyuruh. Itu kan yang nyuruh saya. Maka begitu juga logikanya ini. Salam. Ya Allah, kalau saya kaya, pokoknya sholat lah orang-orang belum nyampe, saya udah nyampe. Ternyata kata Nabi, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-ma'ruf. Setiap umat akan mendapatkan cobaan, dan cobaan terberat umatku adalah harta. Jadi harta itu cobaan. Akhirnya didoakan sama Nabi jadi orang kaya dan jadi peternak apa namanya, Sapi. iya, yang hasil ya. Oh, sekarang konglomerat, bukan yang kong kita orang marah, bukan. Konglomerat terus, kambingnya 2 nambah terus, lama-lama itu
sholat udah mulai ketinggalan. Kemana si Saklaba? Oh no, ngurusin apa namanya? Benar. Modalnya begitu. Kemana si Anu? Anu lagi nanggok yang ngambilin ikan. Anu si Anu kesono pergi ngurusin apa namanya. Nah lama-lama akhirnya 5 waktu gak ikut Nabi. Makanya kalau kita ditakdirkan oleh Allah sekarang belum jadi orang kaya, bukan Allah nggak tahu kebutuhan kita. Bisa jadi Allah sayang sama kita. Barangkali kalau saya kasih kaya kamu sekarang, kami bisa jadi lupa dengan Sayang. ibadah. Astagfirullahaladzim. Kalau saya kasih kamu kaya sekarang, bisa jadi Sombong. Sogol. kadang-kadang belum kaya aja udah sombong. Sorry ya. Kalau kalian punya duit, awas kan begitu ya. Iya. Jadi niatnya udah jelas. Sorry ya. Kalau pertanyaan Bapak Rusdi, ya kalau tadinya rajin terus dapat kerjaan, ninggalin ibadah, itu sebetulnya adalah nikmat yang Allah berikan di awalnya, tapi kemudian berubah menjadi istidroj. Makin enak terus, terlama-lama diketek. Nanti suul kok. Alhamdulillah. Menjalik. Kasih nikmat tapi ajak jamaah kita, jangan diajak ninggalin dengan pengajian tuh ya. Jamaah-jamaah kita masih pada sehat, ingetin ya. Jangan yang udah ngaji malah Takutin. Akhirnya apa? Bubar itu taklim. Kampung kalau udah gak ada taklimnya, itu keberkahannya akan berkurang. Keberkahannya akan berkurang. Makanya adanya orang-orang soleh itu bisa menjadi salah satu penyebab ditolaknya bala yang akan turun di tempat itu. Maka mestinya kita support di taklim-taklim yang ada, di support. Pejabat-pejabat RT, RW, LMK taklim itu diperhatikan. Karena kalau banyak taklim syiar nih ya, ikhlas semua karena Allah, insya Allah balak yang mau tadinya diturunkan oleh ke tempat itu nggak jadi. Jadi dipikirin juga itu taklim. Ini kadang-kadang taklim kagak dia apa namanya dipikirin. Saya kadang-kadang sampai malu baca di WA ininya kosong, astagfirullahaladzim. Apanya tadi kosong itu? Kasnya. Iya. Iya. Saya jadi kagak enak. Ya kosong. Saya jadi apa namanya? Agak enak. Jadi terimanya juga rumahnya kita kagak tega. Lama-lama tadi bisa apa namanya? Tapi itu mungkin karena lupa, barangkali karena bonus belum cair. Karena apa namanya lupa, udah tua biasanya lupa. Mudah-mudahan nih Allah kita ya Allah gerakkan hati kita, punya tanggung jawab moral. Ya, ada kebaikan termasuk eksistensi taklim kita yang sudah memasuki generasi kedua. Generasi kedua, bapaknya udah pada apa namanya meninggal semua, udah pada nggak ada. Perlu apa namanya diperhatikan taklim. Ya, kalau kadang-kadang dapat apa-apa, dia ada calon semua dibagiin, taklimnya kagak. Malah taklim kadang-kadang dibuat apa namanya? Kampanye. Dibuat alat gitu ya. Itu alhamdulillah. Menjalik. Tapi di sini digaji insyaallah. Amin. Insyaallah enggak? Mudah-mudahan tambah berkah ya. Sehat walafiat 2024. Insyaallah semangat kita untuk ibadah. Allah gerakkan menjadi lebih meningkat lagi. Amin. Dan Sabtu depan, ya Sabtu malam depan tuh ya, kita acara haul guru kita yang ke-16 dan haul Ustaz Nabi Munawir yang kedua. Jadi biasa Sabtu pagi di Makom ada pembacaan Pagi malam minggu. Sudah diatur nanti oleh apa koordinatornya. Pokoknya ngaji malam minggunya. Ya, ketua kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan apa? Ya, dengan lancar, kita sehat, walafiat, luangkan waktu. Jangan ngomong kalau sempet. Minggu depan. Kalau sempet ya datang, kalau enggak ya kalau begitu ya, semangatnya enggak. Ditungguin sampai asar. Mudah-mudahan ya.
kita baca Fatihah. Mudah-mudahan nih jamaah kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tahun ini ada beberapa jamaah ya yang sudah dipanggil oleh Allah. Apa namanya, Qomul Haq, terus Bapak Asni ya. Dua ya. Iya. Dua yang laki. Tahun ini diambil apa? Dua. Kalau yang ibu-ibu jamaah saya satu tuh. Ibu Halimah punya Jamil ya. Itu diambil. Mertuanya Nas. Tahun dua itu lama-lama kena juga ya Tewan. Neneknya dia. Neneknya Abil. Silang. Tahu. Negosiasi kali. Itu Tuhan mana itu? Sorry ya. Belum tentuan ya. Iya. Tentu ya. Makanya kalau baca maulid ya. Ahli maulid. Tahlil nih saya ajarin niatnya lillahi Ta'ala. Jangan niat dunia, Jangan niat amplop dunia. dipejeng. Kalau niat dunia sampai kiamat kita nggak akan dapat berkah. Amin. Dapat syafaat. Niatnya lillahi Ta'ala. Itu aja udah. Ya. Kalau akhirat kita niatkan dunia nggak akan Tinggalan. mendapatkan berkah. Berkahan, Orang syafaat. yang niatnya akhirat, dunianya Allah cukupi kata Nabi. Amin. Tapi kalau orang yang niatnya dunia, hanya dunia yang Allah kasih, akhiratnya nggak dapat. Hanya niatin ya semuanya nih, termasuk bawah niatin kalau dapat rekaman lillahi Ta'ala. Di share. Ya. Bandel. Ya kan lillahi Ta'ala. dikasih ambil, gak dikasih. Ya. Dah, mari kita baca Fatihah. Buat guru-guru kita, semuanya, orang tua kita, jamaah kita. Wabil khusus al-mahfumah bika ya madas nabikum aisujir. Mahfumah bika ya madas ni. Almarhum Ali Nabi Nabi bika ya madas ni. Almarhum Sujir Nampuni Haji Asyik Bintikum Haji Wafikum Haji Haji Binti Kampung. Haji Murdan bin Mari Haji Masur Bintikum Haji Ahmad. Almarhum Haji Suryadi Bintikum Haji Suryadi Haji Halimah Bintikum Haji Suryadi Haji Suryadi Bintikum Haji Abdullah Haji Sofia binti Salman. Almarhum Haji Muhajir Haji Muayyad. Almarhum Haji Muayyad Haji Riban. Almarhum Haji Martin bin Syafi. Almarhum Ihsan bin Kastam. Almarhum Haji Majuki bin Ban. Almarhum Muhammad bin Rikri. Almarhum Haji Ramli bin Haji Ramli. Almarhum Haji Rian bin Komen. Almarhum Amsar bin Namat. Almarhum Awasim bin Misan. Almarhum Manur bin Namat. Almarhum Haji Jiki bin Snen. Almarhum Haji Sihan bin Haji Riban. Dan juga untuk almarhum Haji Resmana bin Omdo dan seluruh jamaah kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Rumah tangga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Itilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi Amin. li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اغفر وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أنزلناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنية منا واصلة وبركة من عندك نازلة نوليها ونقدمها إلى حضرة النبي ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والتابعين خصوصا إلى روح المغفور بك جمال الأسني من قوم سجود وإلى روح المغفور بك جمال الأسني وإلى بك جمال الأسني وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة واجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مانع به يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيته بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.